Memperingati Hari Pahlawan, masa buruh hari ini berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Buruh menuntut adanya kenaikan upah minimum tahun 2022 dan juga pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Masa buruh berunjuk rasa di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka membawa serta spanduk berisikan sejumlah tuntutan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menyebut buruh menuntut pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2022 sebesar 7 hingga 10%. Pencabutan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi hal lain yang juga diinginkan buruh. Jika tidak dipenuhi, Said mengklaim buruh akan melakukan aksi mogok kerja secara nasional. Lebih lengkap terkait demo buruh hari ini kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, Audrey Chandra di depan Balai Kota DKI Jakarta. Audrey, salah satu tuntutan buruh dalam aksi kali ini adalah kenaikan upah minimum 2022. Apa alasan atau pertimbangan buruh meminta hal ini? Iya, alasannya adalah salah satunya karena pandemi COVID-19 sehingga membuat mereka tentu punya banyak pengeluaran ketika saat menghadapi pandemi COVID-19. Nah sekarang ini Woro dan juga saudara kan sudah bisa dikatakan tertangani COVID-19 yang ada di Indonesia terutama di ibu kota Jakarta. Oleh karena itu tidak salahnya ketika buruh dalam hari pahlawan yang jatuh pada hari ini 10 November meminta pemerintah untuk bisa menaikkan upah minimum bukan hanya 7-10%, ada juga dari orasi di sini bahkan sampai 15%. Apa pertimbangannya? Nah, saya juga sebenarnya buruh-buruh ini sudah tadinya awalnya mengadakan orasi di depan Balai Kota, tapi kemudian bergerak menuju ke depan patung kuda untuk bisa menyampaikan aspirasinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang nampaknya akan difasilitasi oleh KSP Muldoko. Nah, lebih lengkap soal pertimbangan-pertimbangan kenaikan upah yang diminta minimumnya sampai 15%, sudah bersama saya dengan Bapak Arief, Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI. Siang Pak Arief. Pak Arief, jadi pertimbangannya apa sih Pak? Ingin UMP ini naik sampai 15% Pak? Padahal kan kita sedang pandemi. Jadi pertama itu untuk menaikkan daya beli. Ya, justru ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Coba lihat di Amerika itu upah minimum itu dinaikkan bahkan sampai 70%. Ya. 70% dari $67, $9, saya $15. Bagaimana caranya? Ya memang kelihatan aneh kan? Kita ini masih sopan lah 15% itu. Kenapa? Disinilah negara hadir. Karena pada saat kayak begini tidak ada lain bahwa itu negara yang harus membantu memberikan stimulus kepada pengusaha, ya. Nah, itu di sana sampai di angka $1,9 triliun ya. Itu 27.000 triliun. Itu kira-kira anggaran 70% Amerika itu dialokasikan untuk pemulihan. Salah satunya adalah menaikkan upah buruhnya sampai $15. Nah, perusahaan-perusahaan nggak usah khawatir kemudian tidak. Nah, negara yang memberikan insentif itu. Tapi kan ada pertimbangan juga Pak, dari negara juga sudah memberikan banyak begitu kepada masyarakat, misalnya kayak ada bantuan langsung tunai, terus kemudian juga yang COVID-19 kemudian ditangani. Nah itu kan ada pertimbangan-pertimbangan juga mungkin pemerintah, makanya mungkin belum ada keputusan untuk menaikkan dalam waktu dekat. Ya, makanya dalam hal ini kita mengingatkan, kan APBN ini sebetulnya itu kan politik negara dalam keuangan kan, di fiskal. Itu bisa, ya memang sekarang sudah bagus lah ada balai tunai kan, tetapi kan itu sifatnya hanya untuk sementara dia. Tapi kalau buruh kan terus menerus dan dunia usaha dikasih stimulus mungkin dia akan segera naik gitu loh. Jadi kita juga tidak sembarangan, kami ngerti lah masalah itu, makanya saatnya hadir negara gitu loh untuk bagaimana mempercepat pemulihan itu gitu. Jangan sampai menggunakan Omnibus Law pada saat seperti ini. Dan Undang-Undang 36, ya PP 36 turunan dari Omnibus Law itu. Pertama, Omnibus Law-nya sedang digugat. Yang kedua, itu sudah bermakna upah minimum itu sudah tidak ada di situ. Sebenarnya sudah kacau balau gitu. Tapi
Tapi kan salah satu diadakannya Omnibus Law karena juga untuk menciptakan investasi ya di Indonesia ya Pak. Terus berkaitan juga di satu sisi Pak, ini kan banyak juga perusahaan yang mungkin terbilang rugi ya, atau mungkin menurun pendapatannya. Itu kan otomatis ketika UMP dinaikkan juga akan berdasarkan kepada perusahaan juga nanti untuk bisa menaikkan upah buruh. Nah itu ada pertimbangan nggak Pak? Bagaimana win-win solutionnya antara karyawan, buruh dengan si perusahaan? Ya, makanya kan tidak semua kolaps kan. Ada yang naik loh ya, kesehatan. Tapi ketika ada yang naik juga buruhnya nggak dinaikkan. Elektronik, ya banyak yang naik sebetulnya. Nah bagi yang kesulitan, disitulah pemerintah mendata. Saya tahu data yang dipunyai pemerintah membuat keputusan tidak by data. Ya kalau saya boleh berkata apa adanya, by feeling saja gitu loh. Harusnya pakai data, mana perusahaan, saya tanya sama pemerintah, Anda ya tanya pemerintah, punya nggak berapa perusahaan yang turun, berapa yang naik, berapa yang tidak mampu, berapa kenaikannya, mungkin mereka nggak punya. Nah itu saja menandakan mereka tidak siap gitu loh. Nah kita ingin mereka siap dengan kondisi apapun, termasuk kan kelihatannya tidak populer minta naik sekian. Tidak, itu sebenarnya biasa saja. Di Amerika itu $15 per jam loh ya. Per jam dinaikkan itu gitu. Baik, terakhir Pak sedikit aja, kalau misalnya tidak tercapai angka 15%, mungkin ada minimalnya nggak Pak? Atau apa yang ingin disuarakan sedikit apa aja Pak? Ya kalau menurut saya sih ada 80% masih oke lah itu ya. Gitu ya. Makanya sekali lagi mohon negara hadir. Mana perusahaan-perusahaan yang harus segera distimulus ya, itu biasa. Dulu General Motor, perusahaan terbesar di Amerika, disuplai 750 triliun. Oke, terima kasih Bapak. Semoga nanti orasinya bisa didengarkan ya. Rencananya juga ada KSP Pak Muldoko juga akan menerima ya perwakilan dari teman-teman buruh. Terima kasih Bapak. Nah cerita yang selain dari tadi orasinya yang sudah disampaikan Woro dan juga saudara yang menitik beratkan pada kenaikan UMP maksimal 15%. Tapi tadi kalau misalnya pun tidak sebesar 15%, maka akan ada kenaikan diharapkannya 8-10% karena beberapa pertimbangan. Nah cerita lainnya, pada saat melakukan orasi ini karena pandemi COVID-19 makanya dimaksimalin untuk peserta yang datang atau masa yang datang sebesar maksimal hanya 500 peserta saja yang bisa mengikuti orasi di depan patung kuda atau di dekat patung kuda di kawasan Medan Merdeka atau Budi Kemuliaan. Nah selain itu juga tadi di barikade untuk supaya tidak mencegah hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Makanya tadi juga diciptakan bahwa di depan ada polwan-polwan atau polisi wanita yang bergerak untuk menghadapi massa. Ini juga pendekatan humanis yang dilakukan oleh pihak kepolisian supaya tetap damai ketika melakukan orasi. Dan yang terakhir juga ada beberapa bapak-bapak polisi begitu yang menggunakan APD lengkap untuk mengingatkan kembali kepada peserta bahwa saat ini masih pandemi COVID-19. Boleh berorasi tapi tetap memperhatikan jarak karena masih pandemi COVID-19. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Audrey Chandra dari depan Medan Merdeka Jakarta. Tadi ada tuntutan para buruh kenaikan UMP hingga 15%. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.